datang dari David Nelwan. Shalom pendeta, saya mau bertanya. Apakah dosa itu warisan dari Adam dan Hawa? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Pendeta. Jadi masih ada sedikit keterkaitan dengan yang tadi. Seperti nyambung ya. Seperti nyambung. Silakan Pendeta. Sepertinya yang bertanya ini mungkin sedang menyaksikan suatu pembahasan bersama-sama, artinya acara yang sama, pada waktu yang sama, sehingga muncul pertanyaan yang nampaknya mirip. Atau mungkin ini pertanyaan susulan dari acara tajam sebelumnya, saya kurang tahu. Sepertinya. Dan selamat malam saudara David Nelwan, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita mau baca dulu beberapa ayat untuk mengerti tentang apa itu dosa. Yang pertama, jadi ini pertanyaan bagus sekali, walaupun dengan beberapa menit tentu tidak bisa dijelaskan sedetail-detailnya, karena ini adalah sesuatu pertanyaan yang jawabannya orang bisa membuat satu disertasi atau satu tesis. Saya tahu ada teman yang membuat satu disertasi tentang hal ini. Coba kita hanya melihat secara sederhana saja apa yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Coba kita buka dalam Yehezkiel pasal yang ke-18. Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat yang kedua. Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat yang kedua. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ya, kan sering juga kita lihat orang makan mangga yang masih mentah, kita yang merasa kita yang ngilu padahal orang yang makan. Kadang bisa seperti begitu. Tapi orang menggunakan sebutan atau sindiran ini teguran dari Allah melalui Nabi Yehezkiel kepada orang-orang Israel yang ada di dalam pembuangan di Babel, bahwa kenapa ayah-ayah yang melakukan kesalahan kok anak-anak yang menanggung? Kenapa seperti demikian? Nah, lalu kemudian di dalam ayat yang ke-10, coba kita baca di dalam sebentar, saya lihat dulu. Kita baca ayat yang kelima lah, ayat yang kelima. Baik, ayat yang kelima dari Yehezkiel 18. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran. Terima kasih, terus. Dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada hamba-hamba kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu cemar kain. Terus. Tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang-orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga, uang, atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku, dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Di sini kita melihat ada suatu daftar perbuatan dosa. Makanya dalam ayat yang keempat, kita baca ayat yang keempat, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Jadi yang pertama, dosa itu dilihat sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum Allah. Dosa adalah dilihat dari sudut kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan. Ia berbuat dosa, melakukan kejahatan. Jadi cukup panjang ini Yehezkiel 18 yang membuat daftar tentang perbuatan-perbuatan. Tetapi selain dosa itu adalah
perbuatan-perbuatan, dosa itu juga adalah sebuah keadaan. Nanti kita akan baca satu atau dua ayat dari dalam Perjanjian Lama. Nah, kita perhatikan dari Perjanjian Baru maksud saya. Sebelum kita ke sana, kita perhatikan dalam Yeskiel 18 ini adalah kalau ayahnya seorang perampok, kalau kita baca semua ini pasal, maka perbuatan perampokan itu tidak diwariskan kepada anaknya. Karena ayahnya seorang perampok, belum tentu anaknya adalah seorang perampok. Kalau ayahnya seorang benar yang melakukan kebenaran, belum tentu anaknya melakukan kebenaran. Contoh yang paling jelas adalah raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Ayahnya seorang benar, anak yang menggantikan dia menjadi raja melakukan kejahatan. Lalu anaknya lagi melakukan kebenaran. Keturunan yang berikut melakukan kejahatan. Demikian. Artinya perbuatan-perbuatan itu tidak diwariskan karena semua mempunyai kesempatan untuk memilih melakukan apa yang baik atau melakukan apa yang jahat. Jadi dosa itu dalam hal ini boleh dilihat sebagai perbuatan-perbuatan. Sekarang kita akan buka Alkitab dalam Roma pasal yang ke-7. Tadi Perjanjian Lama, sekarang Perjanjian Baru. Roma pasal yang ke-7, kita baca ayat yang ke-15. Roma 7 ayat yang ke-15. 15 dan berapa pendeta? Ayat 15. Roma 7 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Terima kasih. Jadi ada perbuatan tetapi ada suatu dorongan untuk melakukan perbuatan tersebut, dan ini adalah kata-kata Paulus, entah dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri sebab menggunakan kata aku, atau dia menggunakan kata aku untuk memberikan satu pelajaran kepada siapa saja. Sekarang saya mau baca ayat 21 dan seterusnya. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini menggambarkan bahwa dosa itu ternyata bukan hanya perbuatan-perbuatan, ya, tetapi dosa itu adalah suatu keadaan yang telah menguasai manusia sedemikian rupa sehingga tanpa pertolongan Yesus Kristus, manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini tidak bisa membuat pilihan-pilihan yang konsisten untuk mengikuti Allah. Makanya dalam ayat yang ke-25 dikatakan, waktu dia bertanya, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, manusia tidak bisa dengan usahanya sendiri dan mengatakan, saya akan tidak pernah berbuat dosa lagi. Mungkin dia bisa tahan itu, tangan dan kakinya. Tapi dalam hatinya, tanpa pertolongan Tuhan, maka hatinya bisa saja tetap penuh dengan keinginan-keinginan dosa. Dalam salah satu perintah Allah, ada perintah yang mengatakan, janganlah kamu mengingini. Itu dalam hati. Tangan tidak mengingini, tapi dalam hati. Jadi yang saya mau kemukakan di sini adalah, dalam Alkitab dosa itu adalah perbuatan, tapi bukan hanya perbuatan, dosa itu adalah juga suatu keadaan.
perbuatan-perbuatan dosa itu tidak diwarisi. Tapi begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka keadaan diri mereka sepenuhnya, hati mereka, tubuh mereka, semua yang ada pada diri mereka telah dikuasai oleh keadaan dosa. Dan ini berlanjut terus, bukan diwariskan, tetapi memang itulah anak yang akan lahir pun adalah lahir dalam keadaan berdosa. Tapi perbuatan itu tidak diwariskan. Adam dan Hawa tidak mewariskan perbuatan dosa mereka. Hawa berbuat dosa sendiri, Adam berbuat dosa sendiri. Begitu mereka berbuat dosa, keadaan mereka berubah. Dan itu keadaan diri manusia yang berdosa itu tidak bisa diatasi atau dibuat impas dengan perbuatan baik. Artinya demikian, saya adalah orang berdosa. Keadaan diri saya adalah keadaan berdosa. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya hanya oleh melakukan sebanyak mungkin perbuatan baik. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Harus ada yang menebus saya dari keadaan dosa itu dan menebus saya, sehingga penebusan itu bila mana saya percaya kepada Dia yang menebus saya, yaitu Sang Penebus Juru Selamat Yesus Kristus itu, maka saya mempunyai kesempatan untuk hidup di dalam Kristus, hidup di dalam lingkaran keselamatan oleh Yesus Kristus. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang nanti, pada kali yang kedua, pada waktu saya diangkat ke sorga, maka saya tidak akan mempunyai keadaan berdosa lagi dan tidak berbuat dosa lagi, oleh karena saya telah diselamatkan oleh Tuhan. Kuasa memilih itu masih tetap ada, tapi saya akan terus memilih untuk mengikuti Tuhan. Jadi saya katakan di awal tadi, ini tidak bisa diterangkan dengan hanya 5-10 menit. Tetapi, kalau boleh saya ringkaskan sekali lagi, dosa itu bukan hanya perbuatan. Dosa itu adalah suatu keadaan yang telah menguasai kita. Apapun yang ada pada kita, kita adalah orang berdosa. Tapi ada orang-orang berdosa yang tidak mau lagi berbuat dosa, sekalipun mereka masih orang berdosa. Karena mereka percaya kepada Sang Juru Selamat itu. Karena mereka orang berdosa, mereka masih bisa jatuh, mereka masih bisa punya kelemahan-kelemahan, dan kadang masih memilih untuk melakukan yang bertentangan, tapi karena mereka percaya kepada Kristus, Kristus akan selalu menolong mereka, sehingga mereka bisa selalu kembali kepadanya, dan hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih.